Kamu tahu nggak sih kalau mobil F1 itu komponennya ada sekitar 25.000 item? Kok banyak banget? Iya, itu udah termasuk part yang kecil-kecil, kayak baut loh ya. Dari 25 ribuan itu, 11 ribu diantaranya ada di bagian sasis dan bodywork. Terus yang 8.500 di bagian elektronik dan kelistrikan lainnya. Sisanya yang 6.000 di bagian mesinnya. Kok bisa ya yang bagian mesin ada 6.000 sendiri? Oh iya dong, karena di yang mesin itu bagian kayak ECU, Electronic Control Unit, yang isinya ribuan part-part kecil dan macam-macam sensor buat ngedeteksi kondisi real di mesinnya pas lagi mobil bekerja. Makanya partnya bisa sampai ribuan. Mobil F1 pasti dibikin untuk menjadi mobil yang paling kencang di lintasan lurus dan stabil pas di tikungan. Setiap tahun, para tim ngabisin puluhan bahkan ratusan juta dolar untuk ngembangin dan riset setiap bagian-bagian di mobilnya itu. Mulai dari urusan aerodinamika, handling mobil, mesin, dan sistem elektrikalnya supaya jadi juara. Kebayang gak sih repotnya untuk ngebangun satu mobil F1? Tapi kita sih gak perlu tahu semua part yang rumit-rumit itu. Aku cuma mau bahas dari yang kelihatan-kelihatan aja. Dari itu aja mungkin ada bagian atau part yang mungkin kamu belum tahu namanya dan kira-kira fungsinya buat apa. Nah, di video ini aku mau sharing apa aja sih komponen-komponen utama di mobil F1 dan gunanya buat apa. Oke, aku langsung mulai aja ya. Sayap depan. Bagian paling depan di mobil ini ada sayap depan atau front wing. Front wing ini bentuknya bisa berubah-ubah dari tahun ke tahunnya, ngikutin regulasi di musim itu. Kalau mobil F1 zaman dulu bentuknya masih sederhana banget sayap depannya. Paling cuma ada 1 atau 2 bilah besar dan bentuknya nggak macem-macem, datar aja. Makin kesini bentuknya makin rumit dan banyak banget bilah atau siripnya. Kalau mau dibahas, F1 yang sekarang ada yang namanya bagian end plate, turning vane, flap, cascade, dan main plane. Tapi aku sih nggak mau bahas sampai sedetail itu, pusing. Cukup yang utama-utamanya aja ya. Nah, sayap depan gunanya untuk mengalirkan angin dari depan supaya menghasilkan downforce atau gaya tekan mobil ke trek. Karena sayap depan adalah bagian mobil yang pertama banget ketemu angin. Dia menyumbang hampir 40% downforce ke mobil. Gak heran kalau ada yang gompel sedikit aja karena nabrak misalnya. Itu bisa bikin pembalap jadi susah ngendaliin mobil. Oh iya, terus bagian ini adalah bagian yang bisa diganti di tengah balapan selain ban. Terus, karena bagian ini besar pengaruh downforce-nya, bagian ini sering banget diotak-atik sama FIA. Selain itu, bagian ini juga sering banget dapat update dari tim aerodinamika di setiap musimnya. Jadi, bilah-bilahnya itu bisa beda-beda dikit dari tiap balapan ke balapannya. Ban di F1 juga punya karakteristik khas yaitu nggak ada penutupnya. Ini juga yang bikin disebut sebagai balapan open wheel. Ban F1 adalah salah satu bagian yang paling penting ketika balapan, karena bagian ini adalah satu-satunya bagian mobil yang kontak dengan aspal. Ban di F1 sepanjang sejarahnya bisa dibilang beragam, pernah pakai ban yang tapaknya beralur sampai sekarang ban dengan tapak rata atau ban slick. Ban di F1 memiliki beberapa jenis kompon, mulai dari lunak sampai keras. Perbedaan kompon ban di F1 ini bisa ngasih perbedaan waktu lap yang bisa beda 2-4 detik. Untuk kondisi hujan, F1 memiliki kompon khusus ban basah yang memiliki tapak khusus. Oh iya, untuk bahasan ban F1, kami udah pernah bahas detail di video mengenai kompon ban F1. Kamu bisa tonton juga ya. Suspensi atau kaki-kaki di F1 kelihatannya emang beda ya dengan kaki-kaki di mobil atau di motor. Karena nggak kelihatan pakai pegas atau per, tapi malah pakai banyak batang atau pipa yang kayak nggak beraturan gitu kelihatannya. Bagian-bagian suspensi itu ada yang namanya push rod, track rod, dan wishbone. Dan masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Cara kerjanya agak unik kalau dibandingin sama mobil biasa.
Tapi lagi-lagi di video nggak dibuat cuma untuk jelasin satu part aja, jadi aku skip ya detailnya gimana. Tapi intinya sih, suspensi di F1 ini penting banget untuk handling mobil. Udah gitu harus tahan beban juga, karena harus nahan berat mobil ketika ngelindes curb atau pas nikung dalam kecepatan tinggi. Suspensi harus juga nggak ngeganggu secara aerodinamis, karena posisinya yang terbuka dan kena terpaan angin dari hasil sayap depan. Makanya, di suspensi F1 ada batangnya yang berbentuk pipi. Karena banyak maunya itu, suspensi jadi salah satu bagian yang paling susah dan rumit pengembangannya. Tapi banyakan dari kita suka nggak peduli sih sama bagian suspensi ini. Bargeboard. Bargeboard adalah komponen aerodinamika yang ada di sisi kokpit. Bargeboard ini bentuknya makin kesini makin rumit. Pertama kali mulai dipakai awal tahun 90-an. Generasi pertamanya sih kayak cuma satu bilah aja, tapi makin kesini makin rumit dan banyak banget siripnya. Dan karena komponen bargeboard ini tujuannya emang untuk aerodinamika, bagian ini gampang banget rusak kalau kena senggol mobil lain. Bagian ini adalah salah satu bagian aerodinamika yang gak terlalu detail regulasi teknisnya. Makanya, bagian ini bentukan setiap tim bisa beda-beda banget dan jadi kayak tempat nyalurin ide-ide kreatifnya tim aero di tim itu. Bargeboard berperan untuk mengalirkan angin yang gak beraturan dari hasil kontak angin di ban depan dan bawah monokok. Angin itu nanti dialirkan ke sidepod dan kolong mobil. Hal ini jelas bikin bargeboard itu gak gampang dan rumit banget. Emang kudu pinter sih kalau mau jadi tim aerodinamika di F1. Monokok. Monokok atau survival cell, bagian ini adalah paling keras dan paling gak boleh rusak. Bukannya apa-apa, soalnya ini adalah tempat kerjanya pembalap atau dikenal sebagai kokpit. Jadi emang udah harus jadi tempat yang paling aman di mobil. Monokok di F1 sepanjang sejarahnya terus dicari material yang paling kuat tapi tetap ringan. Mulai dari aluminium campuran, carbon fiber, dan campuran antara bahan karbon dan Kevlar. Sekarang monokok F1 terbuat dari bahan karbon komposit. Material ini 2 kali lebih kuat dari baja tapi 5 kali lebih ringan. Monokok F1 sendiri beratnya nggak nyampe 40 kilo. Tapi harus bisa meredam energi benturan yang dihasilkan ketika mobil tiba-tiba berhenti dari ratusan kilometer per jam karena tabrakan. Saking pentingnya komponen ini untuk keamanan pembalap, FIA melakukan rangkaian crash test yang ketat banget untuk memastikan kalau monokoknya ini benar-benar lolos uji dan layak buat dipakai balapan. Monokok harus bisa bertahan setelah ditabrak dengan energi sekitar 70 kN. Hello! Standar keamanan F1 yang tinggi terus menuntut FIA berinovasi soal perangkat keselamatan. Halo adalah salah satu fitur keamanan paling baru yang diperkenalkan untuk meningkatkan keamanan pembalap. Nah, salah satu pemicu inovasi Halo ini adalah kecelakaan yang dialami oleh Jules Bianchi di GP Jepang 2014, yang akhirnya mengakibatkan Bianchi meninggal dunia di Juli 2015. Halo pertama kali dipakai di musim 2018 setelah sebelumnya udah melewati 7 tahun serangkaian riset dan prototipe. Prototipe Halo yang pernah dites antara lain adalah windshield dan aeroscreen, sebelum akhirnya prototipe final Halo yang mulai dites dari tahun 2016. Halo terbuat dari bahan titanium dengan berat kurang lebih 8 kiloan. Dan karena tujuannya untuk melindungi kepala pembalap, struktur ini harus bisa meredam kehempasan sebesar 125 kN atau setara 12 ton. Ini ngebuat Halo menjadi struktur paling kuat di mobil. Awalnya sih banyak yang gak suka sama Halo ini, karena tampilannya yang bikin F1 jadi gak estetik lagi. Tapi setelah digunakan, udah banyak banget pembalap yang tertolong karena Halo ini ketika mengalami kecelakaan.
Hal ini akhirnya bikin yang tadinya kontra sama Halo jadi nyadar kalau emang Halo itu perlu dan beneran terbukti bisa meningkatkan keselamatan pembalap. Sidepod. Sidepod yang ada di sisi mobil ini adalah rumah untuk beberapa part kayak radiator dan gearbox. Bisa juga untuk tempatnya perangkat elektronik di mobil F1. Sidepod juga terintegrasi sama impact struktur samping, jadi emang bagian ini penting untuk safety. Selain itu, fungsional juga buat mobilnya beroperasi. Di sidepod ada lubang besar untuk jalur angin yang mengarah ke radiator. Selain itu, sidepod juga dipakai untuk ngalirin udara buat ke area pembuangan atau exhaust. Dan karena di sidepod ini ada impact strukturnya, maka bentuknya jadi harus terintegrasi sama komponen aerodinamika lainnya kayak misalnya bargeboard. Airbox. Airbox posisinya ada di atas kepala pembalap. Bentuknya berupa lubang udara untuk jalur angin masuk ke dalam area mesin mobil. Bentuk lubang di airbox bisa macam-macam banget. Ada yang oval, bulat, segitiga, atau bahkan lebih dari satu lubang. Mirip dengan sidepod, bagian ini gak hanya dipakai untuk keperluan aerodinamis aja, tapi juga kepake untuk safety karena di bagian ini juga ada bagian impact structure untuk melindungi pembalap ketika mobil mengalami tabrakan, terutama kalau sampai mobilnya terbalik atau terguling. Airbox juga punya peran vital untuk performa mesin, karena mesin butuh oksigen dari udara agar bisa beroperasi dengan baik. Terlalu sedikit udara yang masuk, maka mesinnya akan kekurangan udara. Sedangkan kalau terlalu banyak udara yang masuk, maka jadi nggak efisien juga pembakaran mesinnya. Karena itu, jadi nggak sesimpel itu bikin airbox yang pas dengan kebutuhan mesin dan aerodinamika mobil. Mesin F1 tersembunyi di balik engine cover. Posisinya ada di belakang pembalap. Selama sejarah F1, mesin F1 ini terus berevolusi. Dari yang tadinya ditaruh di depan sampai pindah ke belakang. Udah gitu, konfigurasinya terus mengalami perubahan. Mulai dari 12 silinder, V10, V8, sampai ke generasi hybrid yaitu V6 yang sekarang dipakai. Dan yang pasti makin kesini makin canggih dan efisien. Untuk mesin ini udah pasti banyak banget yang bisa dibahas. Tapi kalau dibahas sekarang pasti jadinya kelamaan dan kemana-mana. Jadi aku skip juga ya. Kamera mounting. Di mobil F1 dipasang kamera onboard di beberapa lokasi. Ada yang punya rumah khusus atau kamera mounting, ada juga yang berada di dalam part F1 kayak contohnya di dalam spionnya. Biasanya, kamera mounting ditempatin di atas airbox, di engine cover, dan di sayap depan selain yang ada di dalam spion. Mulai tahun 2018, dipasang juga kamera 360 derajat di moncong mobil. Penggunaan Halo juga menambah slot kamera yang menghadap langsung ke pembalap. Jadi total bisa ada sekitar 7-8 kamera di mobil, walaupun gak semuanya dipakai di setiap balapan. Tujuannya tentu supaya penonton makin puas pas nontonin melalui layar kaca dan jadi bisa ngeliat kejadian dari berbagai sudut yang lagi-lagi bikin supaya penonton makin seneng. Tapi selain buat penonton tadi, beberapa kamera kayak yang menghadap pembalap bisa juga digunakan untuk memonitor kondisi pembalap di mobil. Floor. Bagian floor ini emang gak terlalu kelihatan ya kalau dari posisi ngelihat normal, karena emang posisinya yang ada di kolong mobil. Tapi bagian ini juga menjadi salah satu komponen penting dalam aerodinamika, karena di bagian inilah aliran angin di kolong mobil dimanfaatkan untuk menghasilkan downforce. Area ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan ground effect yang bikin mobil jadi kayak kesedot ke trek. Tapi penggunaan konsep ground effect ini sempat dilarang sebelum nanti akan dikenalin lagi di regulasi 2022. Nah, konsep ground effect ini gampangnya memanfaatkan kolong mobil untuk meningkatkan downforce. Untuk bagian floor yang gak memakai konsep ground effect, maka kolongnya biasanya rata. Dan ada bagian plank yang terbuat dari kayu untuk mengatur jarak minimum dari mobil ke tanah atau aspal. Di bagian belakang kolong mobil ada yang namanya bagian diffuser.
Bagian ini juga punya peran besar dalam menyumbangkan aerodinamika di mobil. Dan biasanya diffuser ini jadi bagian paling diumpetin supaya tim lain gak bisa nyontek bentuknya kayak gimana. Sayap belakang. Sayap belakang atau rear wing ini adalah bagian penting untuk urusan aerodinamika. Sama halnya kayak sayap depan. Bagian ini juga menyumbang downforce yang gede ke mobil. Selain menghasilkan downforce, sayap belakang juga ngasih drag atau hambatan angin ke mobil. Hambatan angin ini tentu kalau jumlahnya makin besar, maka memperlambat mobil. Sayap belakang sendiri terdiri dari bilah-bilah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan drag dan downforce di setiap trek. Ada yang bilahnya hampir tegak untuk dapetin drag yang besar untuk trek-trek yang butuh high downforce, kayak Monaco dan Hungary. Ada juga bilahnya hampir datar supaya sedikit dragnya untuk trek dengan karakteristik kebut, kayak Monza atau Kanada. Mulai musim 2011 di F1 dikenalkan dengan DRS atau Drag Reduction System. DRS ditempatkan di sayap belakang dengan cara kerja bilah sayapnya akan terbuka ketika DRS dinyalakan. Tujuannya supaya mobil makin minim hambatan yang ujung-ujungnya bikin mobil makin kebut di lintasan lurus. Exhaust. Bagian pembuangan atau knalpot dari mesin F1 ini biasanya berada di ekor mobil. Lubang keluarnya bisa ada yang 2-3 lubang, tergantung dari desain mesinnya. Udara buangan dari mesin F1 ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Panas banget. Makanya ekor mobil jadi kelihatan berbayang karena panas yang dihasilkan mesinnya itu. Exhaust ini juga punya peran penting untuk mastiin mesin mobilnya bisa bekerja dengan maksimal. Dan karena kompaknya ruang di area belakang ini, pipa pembuangannya jadi harus dibentuk berlekuk-lekuk sampai kelihatan kayak usus. Ya, tujuannya supaya bisa muat di area yang sesempit itu. Angin buangan dari knalpotnya ini seringkali dimanfaatkan untuk temuan-temuan aerodinamika, kayak blown diffuser yang ngalirin udara ke kolong supaya dapat benefit downforce. Tapi seringkali temuan kayak gitu akhirnya di-ban oleh FIA. Dan meskipun kayaknya kelihatannya sepele, sebenarnya knalpot di F1 ini adalah salah satu bagian aerodinamika yang terintegrasi sama part-part yang lain. Itu aja sih kayaknya bagian-bagian yang paling kelihatan kalau kita nonton atau ngelihat mobil F1. Dan seperti yang udah aku bilang di awal, masih ada ribuan part lain yang masing-masing punya namanya sendiri. Tapi yang tadi udah cukup kok untuk bisa menikmati balapan dan kenal sama mobil F1. Dan kalau kamu ngerasa video ini basic banget, emang video ini ditujuin buat teman-teman yang mungkin baru ngikutin F1, bukan buat kamu yang tahu banget F1 sampai dalam-dalamnya. Oh iya, kalau ada yang salah, ada yang nggak pas, dan ada yang perlu dikoreksi, jangan segan untuk komen di bawah ini ya. Makasih yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai ketemu.